Halo teman-teman, nama saya Farsi Farezi. Hari ini saya akan mengupas tuntas materi soal dan pembahasan matematika peminatan kelas 12. Materi apa aja sih yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama ada aplikasi distribusi binomial pada kasus kontekstual. Yang kedua ada aplikasi distribusi normal pada kasus kontekstual. Dan yang terakhir ada aplikasi turunan nilai maksimal dan minimal dari suatu fungsi trigonometri. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, saya ingin bertanya, apa sih matematika itu? Matematika adalah bidang ilmu yang mencakup studi tentang topik-topik seperti bilangan, rumus, dan struktur terkait bangun dan ruang tempat mereka berada dan besaran serta perubahannya. Pertama-tama kita akan mengulas tentang aplikasi distribusi binomial pada kasus kontekstual. Bi dalam kata binomial berarti 2. Hal ini merujuk ke setiap kali percobaan atau kesempatan hasil yang mungkin muncul hanya ada 2. Binomial dapat digunakan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Percobaan dilakukan sebanyak n kali. Setiap kali percobaan mempunyai 2 kemungkinan hasil. Kemungkinan hasil dari masing-masing percobaan sama. Dan yang terakhir, hasil yang diperoleh pada percobaan pertama tidak akan mempengaruhi hasil yang diperoleh pada percobaan-percobaan yang lain, atau biasa disebut saling independen. Untuk rumusnya ada di bagian kanan atas ya. Berikut ada 2 contoh soal. Yang pertama, ada pada pelantunan dua buah dadu serentak 1 kali, buatlah tabel dan fungsi distribusi peluang munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya 6. Yang kedua, ada sebuah kotak berisi 4 bola kuning, 2 bola merah, dan 4 bola putih. Jika diambil 3 bola sekaligus dari dalam kotak tersebut, buatlah tabel dan fungsi distribusi peluang terambilnya bola putih. Nah, ini ada jawaban dari soal pertama ya. Yang pertama, bisa dibuat dulu tabel peluang dari soal yang pertama. Dari gambaran di samping, ini adalah ruang sampel 2 dadu. Adalah S1,1, 1,2, dan 6,6. Karena ada 2, S-nya juga ada 2. Ada 1,1, 1,2, dan 6,6 juga. Maka totalnya ada 36. Misalkan adalah variabel yang menunjukkan jumlah 2 mata dadu genap dapat kita peroleh jika X sama dengan 2, maka ada 1,1. Maka X sama dengan 2 sama dengan 1, sehingga P X sama dengan 2 sama dengan 1/36. Jika X sama dengan 4, ada 1,3, 2,2, 3,1, maka N X sama dengan 4 sama dengan 3, sehingga P X sama dengan 4 sama dengan 3/36. Jika X sama dengan 6, ada 1,5, dan masih ada lagi, bisa dilihat di tabel yang di samping, sampai 5,1. Maka X sama dengan 6 ada 5, sehingga PX sama dengan 6 sama dengan 5/36. Jika X sama dengan 8 ada 2,6, dan ada beberapa lagi di tabel yang di samping, dan yang terakhir ada 6,2. Maka N X sama dengan 8 sama dengan 5, sehingga PX sama dengan 6 sama dengan 5/36. Jika X sama dengan 10 ada 6,4, 5,5, dan 6,4. Maka N X sama dengan 10 sama dengan 3, sehingga PX sama dengan 10 sama dengan 3/36. Jika X sama dengan 12 ada 6,6, maka N X sama dengan 12 sama dengan 1, sehingga PX sama dengan 12 sama dengan 1/36.
Oh iya, yang belum tahu apa yang dimaksud 1,1, 1,3, 2,2, 3,1 itu maksudnya eh, ada berapa kemungkinan gitu ya yang bisa membuat jumlahnya itu ada dua, karena ini yang diminta genap berarti yang angka genap aja ya teman-teman. Jadi kan dua itu kan satu tambah satu jadi dua, dan dadu kan ada dua ya, jadi ada dua aja gitu. Misalnya x sama dengan dua berarti satu tambah satu sama dengan dua, x sama dengan empat berarti kan ada satu tambah tiga, dua tambah dua, dan tiga tambah satu. X sama dengan enam berarti ada satu tambah lima, dan ada 2 tambah 4, ada 4 tambah 2, ada 5 tambah 1, ada 3 tambah 3, dan ada 3 tambah 3 juga. Dan yang lain terusnya seperti itu ya guys, bisa dilihat di tabel ini. Nah, dapat dibuat juga nih data untuk tabel distribusi peluang. Berarti yang ada yang satu ada 1/36, dua ada 3/36, tiga ada 5/36, 4 ada 5/36, 5 3/36, 6 1/36. Yang lainnya ada 18/36. Totalnya jadi 1. Jadi kemungkinan eh, yang genapnya ini ada 1/36 jika X sama dengan 2,12. 3,3/36 jika X sama dengan 4,4 dan 10. 5/36 jika X sama dengan 6 dan 8. 18/36 jika X yang lainnya. Berarti di luar ini ya, teman-teman. Nah, ini untuk jawaban soal B nih, teman-teman. Banyak anggota ruang sampel pada pengambilan 3 bola dan dari 10 bola adalah NS C 10,3. Berarti 10 faktorial sama dengan 3 faktorial dikali 10 min 3 faktorial. Berarti 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial 3 per 3 faktorial dikali 7 faktorial. Nah, 7 faktorial bisa dicoret nih teman-teman. Tinggal 10 kali 3 dikali 4 sama 120. Misalkan X adalah variabel yang menunjukkan banyaknya terambil bola putih, dapat kita peroleh jika X sama dengan 0, maka NX sama dengan 0 sama dengan C 4,0 dikali C 6,3 sama dengan 1 kali 20, sehingga X sama dengan 0 adalah 20 per 120, dan hasilnya jadi 1/6. Jika X sama dengan 1, maka NX sama dengan 1 sama dengan C 4,1 dikali C 6,2 sama dengan 4 dikali 15 sama dengan 60, sehingga PX sama dengan 1, 60 per 120 sama dengan 1/2. Jika X sama dengan 2, maka NX sama dengan 2 sama dengan C 4,2 dikali C 6,1 sama dengan 6 kali 6 sama dengan 3, sehingga PX sama dengan 2 sama dengan 36 per 120 sama dengan 3 per 10. Jika X sama dengan 3, maka NX sama dengan 3 sama dengan C 4,3 dikali C 6,0 sama dengan 4 kali 1, sehingga P X sama dengan 3 sama dengan 4 per 120 sama dengan 1/30. Nah, ini tabel fungsi di atas dapat juga dinyatakan dalam bentuk yang lebih sederhana, yakni 13 min X per 36 jika 9 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 12. 26/36 jika X lainnya. Dari tabel distribusi peluang di yang ini nih, dapat dibuat fungsi distribusi peluang yaitu 1/6 jika X sama dengan 0,
1/2 jika X sama dengan 1, 3/10 jika X sama dengan 2, 1/30 jika X sama dengan 3, 0 jika X lainnya. Nah, sekarang kita lanjut nih ke aplikasi distribusi normal pada kasus kontekstual. Distribusi normal merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Pada distribusi normal, terdapat kurva atau grafik yang digambarkan menyerupai bentuk lonceng. Distribusi normal dapat disebut juga sebagai distribusi Gauss. Persamaan yang terdapat dalam distribusi normal salah satunya yaitu terkait fungsi densitas. Berikut merupakan fungsi densitas pada distribusi normal. Nah, di sini ada rumus distribusi normal nih, teman-teman. Keterangannya bisa dibaca ya. Nah, di sini juga ada rumus nilai Z nih, teman-teman. Keterangannya juga ada ya, teman-teman. Di sini juga ada bentuk dari data berdistribusi normal atau di sini juga ada bentuk kurva dari data berdistribusi normal, yaitu sebagai berikut nih. Kurva distribusi normal berdasarkan kurva distribusi normal di atas. Distribusi normal memiliki rata-rata min sama dengan 0 dan simpangan baku sama dengan 1. Di sini juga ada tabel Z distribusi normal. Nah, ada langkah-langkah menemukan nilai Z nih, teman-teman. Jadi jangan asal-asalan juga. Yang pertama, perhatikan pada bagian kolom awal. Yang kedua, perhatikan pada baris awal. Dan yang ketiga, tentukan titik temu sel dari baris dan kolom yang dimaksud. Nah, kita ke latihan soal lagi nih. Nomor 1, dalam suatu ujian terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Rata-rata dari hasil ujian yaitu 70 peserta, simpangan baku hasil ujian tersebut adalah 10. Jika data nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai A jika syarat untuk menemukan nilai A adalah nilai lebih dari 85. Yang nomor 2-nya, dari 100 responden terdapat harga rata-rata untuk angket motivasi kerja sama dengan 75 dengan simpangan baku 4. Yang ditanyakan, A, berapa jumlah responden yang mendapat nilai 80 ke atas? Dan B, berapa nilai responden yang dapat dikualifikasikan 10% dari nilai tertinggi? Nah, ini untuk pembahasan soal pertama ya. Diketahui mu sama dengan 70, rho sama dengan 10, X sama dengan 85. Kita akan menentukan Z X lebih besar 85. Z X 85 sama dengan 1 min Z X lebih kecil dari 85. Akan dihitung terlebih dahulu nilai dari Z X lebih kecil dari 85. Z sama dengan 85 min 70 per 10 sama dengan 15 per 10 sama dengan 1,5. Nilai Z untuk 1,50 adalah 0,9332 sehingga Z X lebih besar 85 sama dengan 1 min Z X lebih kecil dari 85. Z X lebih besar dari 85 sama dengan 1 min 0,9332. Z X lebih besar dari 85 sama dengan 0,06668. Z X lebih besar dari 85 sama dengan 6,68%. Kita ke jawaban soal nomor 2. Untuk jawaban soal nomor 2 yang A, Z sama dengan 80 min 75 per 4 sama dengan 1,25 dari tabel kurva normal didapat luas ke kanan 10,56%. Jadi jumlah responden 10,56% dikali 100 sama dengan 11 orang.
Di soal yang B, batas kualifikasi 10% tertinggi sama dengan 50%, min 40% sama dengan 40%. Dari tabel diperoleh 1,228. Karena SD tertinggi 4, maka untuk 1,28 SD sama dengan 1,28 dikali 4 sama dengan 5,12. Jadi skor tertinggi sama dengan 75 ditambah 5,12 sama dengan 80,12. Nah, kita sampai di pembahasan terakhir nih, teman-teman. Yang terakhir ada nilai minimum dan maksimum fungsi trigonometri dengan turunan. Diketahui bahwa titik stasioner suatu fungsi terjadi saat turunan pertama fungsi sama dengan 0. Aturan ini juga berlaku untuk fungsi trigonometri. Turunan pertama kali fungsi trigonometri sama dengan 0 akan menghasilkan letak absis untuk titik puncak kurva. Titik puncak tersebut dapat berupa nilai minimum atau nilai maksimum. Substitusi nilai absis yang diketahui pada persamaan akan menghasilkan nilai minimum atau nilai maksimum fungsi tersebut. Kita langsung ke contoh soalnya aja nih, teman-teman. Yang pertama, tentukan nilai minimum dan maksimum fungsi trigonometri fx sama dengan 3 cos x plus 4 sin x plus 1. Jawaban soal nomor 1, menentukan persamaan f aksen x sama dengan 0, maka min 3 sin x tambah 4 cos x sama dengan 0. Min 3 sin x sama dengan min 4 cos x. Sin x per cos x sama dengan min 4 per min 3. Sama dengan 4 per 3. Karena turunan sin x per cos x, maka menjadi tan x. Jadi 4 per 3. Sehingga nilai minimum dan maksimum untuk fungsi fx 3 cos x plus 4 sin x plus 1 adalah sebagai berikut. Bisa dilihat ya, teman-teman. Sehingga nilai minimum dan maksimum untuk fungsi fx 3 cos x plus 4 sin x plus 1 adalah sebagai berikut. Nilai minimum fx sama dengan 3 cos x plus 4 sin x plus 1 sama dengan 3 dikali min 3 per 5 ditambah 4 dikali min 4 per 5 ditambah 1. Min 9 per 5 dikurang 16 per 5 ditambah 1 sama dengan min 4. Untuk nilai maksimum fx sendiri 3 cos x plus 4 sin x plus 1. Dimana 3 dikali 3 per 5 ditambah 4 dikali 4 per 5 plus 1. Yang hasilnya 9 per 5 ditambah 16 per 5 ditambah 1. Yang hasilnya menjadi 6. Nah, sampai di sini dulu ya, teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Terima kasih.